komunikasi literasi, yaitu memahami paparan, mengidentifikasi ide pokok dan beberapa ide rinci. Dalam paparan tersebut, kita menjelaskan kembali dan menanggapinya dengan menggunakan pengetahuannya. Menulis esai pendek untuk menggambarkan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur. Ini kita akan belajar dan mengenal organ gerak pada hewan dan manusia. Yuk kita bersama. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Vito. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Tentu bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Lalu, apa sih arti bergerak itu? Apakah sudah tahu? Bergerak adalah berpindah atau berubah posisi. Perubahan posisi yang terjadi bisa sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kita pelajari lebih jauh lagi yuk teman-teman. Teman, coba perhatikan aku dan kucingku ini. Kita sama-sama akan berjalan. Manusia dan hewan sama-sama menggunakan organ gerak untuk melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan sebagainya. Dari tayangan tadi, tahu teman-teman, ternyata alat gerak pada hewan dan manusia memiliki alat gerak pada hewan dan manusia terbagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Tahukah kalian mengapa tulang disebut alat? Tepat sekali, tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Sedangkan disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Jadi, tulang dan otot saling kerjasama untuk membuat manusia dapat bergerak dan melakukan aktivitasnya sehari-hari. Bagaimana teman-teman? Apakah sampai di sini kalian memahami? Kita lanjutkan belajar lebih jauh lagi yuk. Teman-teman, coba kalian amati hewan-hewan yang ini. Menurut kalian, bagaimana cara gerak tersebut? Tepat sekali, hewan-hewan itu memiliki alat gerak dan cara gerak yang berbeda-beda. Sekarang, kita pelajari alat gerak dan cara gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Tunggu dulu teman-teman. Sudah tahukah kalian apa yang dimaksud hewan vertebrata dan hewan invertebrata itu? Yeay, benar sekali teman-teman. Hewan vertebrata adalah hewan-hewan yang memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Untuk lebih jelasnya, kalian amati kedua gambar ini. Gambar di sebelah kanan ini adalah kelinci. Sedangkan gambar di sebelah kiri ini adalah gajah. Kedua hewan ini termasuk hewan vertebrata karena memiliki tulang belakang. Nah, sekarang coba amati alat gerak mereka. Walaupun sama-sama bergerak menggunakan kaki, tapi cara gerak mereka berbeda, teman-teman. Apakah kalian tahu perbedaannya? Tepat sekali. Kelinci menggunakan kakinya untuk melompat, sedangkan gajah menggunakan kakinya untuk berjalan. Lalu bagaimana dengan kedua? Bisakah kalian membantuku untuk menyebutkan alat gerak dan cara gerak? Benar sekali teman-teman. Hewan di kanan saya ini adalah burung elang. Burung elang merupakan contoh hewan vertebrata yang bergerak dengan menggunakan sayap. Cara gerak burung elang adalah dengan cara terbang. Sedangkan hewan di sebelah saya ini adalah ikan. Kalian semua tentu sudah kalau alat gerak ikan adalah berupa sirip. Cara geraknya adalah dengan cara berenang. Lalu bagaimana dengan kedua hewan? Kedua hewan ini termasuk hewan melata, teman.
kalian apa hewan melata itu? Hewan melata adalah hewan yang bergerak dengan menempelkan perutnya ke tanah. Kadal dan ular ini adalah contoh hewan vertebrata bergerak dengan cara melata. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah memahami cara gerak dan alat gerak hewan-hewan vertebrata? Luar biasa. Sekarang saatnya kita mempelajari alat gerak dan cara gerak hewan-hewan invertebrata. Seperti halnya hewan vertebrata, hewan invertebrata juga memiliki alat gerak yang beragam. Ada yang menggunakan kaki, ada yang menggunakan sayap, dan ada pula yang menggunakan perutnya. Sekarang, mari kita bahas satu. Tahukah kalian hewan apa di sebelah kanan saya ini? Tepat sekali. Ini adalah belalang. Belalang dan serangga yang lainnya adalah contoh hewan invertebrata yang bergerak menggunakannya. Sekarang, coba perhatikan hewan di sebelah kiri saya ini dan amati apa alat gerak hewan ini. Kupu-kupu ini adalah contoh hewan invertebrata yang bergerak menggunakan sayapnya. Contoh hewan invertebrata yang bergerak menggunakan sayap antara lain lalat, nyamuk, dan juga lebah. Kalau kedua hewan ini ya alat geraknya, lalu bagaimana cara mereka bergerak? Cacing dan siput ini merupakan contoh hewan invertebrata gerak menggunakan otot perutnya. Oh iya teman-teman, kaki, sayap, dan perut beberapa hewan invertebrata ada yang bergerak menggunakan tentakel. Tahukah kalian apa itu tentakel? Tentakel adalah organ tubuh yang dapat memanjang dan bersifat fleksibel. Contoh hewan invertebrata gerak menggunakan tentakel antara lain cumi-cumi, anemon, dan juga ubur-ubur. Sampai di sini, apakah kalian memahami teman-teman? Luar biasa. Ternyata sangat menarik sekali ya mempelajari organ-organ gerak hewan. Nah, sekarang saatnya kita mempelajari gerak manusia. Nah, adik-adik, waktunya menjawab pertanyaan. Siap catat ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan masing-masing 5 contoh selain yang di dalam video, hewan vertebrata dan invertebrata dengan cara beda-beda. Dicatat ya, sebutkan masing-masing 5 contoh selain di dalam video, hewan vertebrata dan invertebrata dengan cara gerak yang berbeda-beda. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau tuamu. Hai teman-teman, kabar kalian? Kali ini kita akan mempelajari tentang organ gerak manusia dan fungsinya. Masih ingat kan bahwa alat gerak manusia terbagi menjadi 2? Tepat sekali. Organ gerak manusia terdiri dari alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif yaitu rangka, sedangkan alat gerak adalah otot. Coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Ini merupakan rangka manusia, teman-teman. Tahukah kalian apa yang dimaksud rangka itu? Rangka adalah susunan teratur dari tulang-tulang. Lalu apa sih sebenarnya fungsi dari rangka ini? Rangka memiliki fungsi antara lain sebagai alat gerak pasif untuk menegakkan tubuh kita, dan melindungi organ vital yang ada di dalam tubuh kita, teman-teman. Bagaimana teman-teman? Semakin penasaran ingin tahu tentang rangka? Mari kita pelajari lebih jauh lagi, teman-teman. Wah. Bagaimana dengan kostumku ini, teman-teman? Saya memakai kostum rangka. Sekarang, mari kita belajar bersama-sama, teman-teman. Rangka tubuh
manusia dikelompokkan menjadi 3, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Kita pelajari lebih detail lagi yuk teman-teman. Gambar di sebelah kanan saya ini adalah rangka kepala teman-teman. Rangka kepala disebut juga tengkorak teman. Rangka kepala ini tersusun dari kumpulan tulang-tulang. Tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pelipis, tulang ubun-ubun, dan tukang. Tahukah kalian apa fungsi dari tulang-tulang tersebut? Secara umum, fungsi dari rangka kepala ini adalah untuk melindungi organ vital seperti mata dan otak. Rangka ini juga memberi bentuk wajah seseorang. Selain itu, dengan adanya rahang bawah di kepala, kita bisa melakukan aktivitas seperti makan dan berbicara. Baiklah teman-teman, sekarang saatnya kita mempelajari rangka. Teman-teman, coba amati gambar di samping kanan saya ini. Ini adalah rangka badan teman-teman. Kita bisa mengelompokkan rangka badan ini menjadi 4 kelompok, yaitu ruas tulang belakang, tulang dada dan rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Kita pelajari lebih jauh lagi teman-teman. Ini adalah gambar ruas tulang belakang. Ruas tulang belakang terdiri atas 33 buah tulang, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Fungsi dari rangka ini adalah untuk menggerakkan badan, menyokong kepala dan tangan, serta untuk melekatnya otot dan tulang rusuk. Kalau ini adalah tulang rusuk teman-teman. Tulang dada tepat berada di tengah-tengah, sedangkan yang nampak seperti garis-garis ini adalah tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri dari 12 pasang teman-teman. Fungsi tulang dada dan tulang rusuk ini adalah untuk melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru kita teman-teman. Bagaimana dengan ini teman-teman? Apakah kalian tahu nama tulang ini? Tepat sekali, ini adalah tulang gelang panggul teman-teman. Tulang gelang panggul atau tulang panggul ini terdiri dari tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Fungsi dari tulang panggul ini adalah menyangga badan kita ketika kita sedang duduk. Selain itu, tulang panggul juga melindungi organ vital di perut dan juga untuk melekatnya tulang paha atas. Kalau ini adalah gambar tulang bahu teman-teman. Pada tulang bahu terdapat tulang yang berkaitan, yaitu tulang selangka dan tulang belikat. Sampai di sini, apakah kalian pahami teman-teman? Luar biasa. Sekarang saatnya kita mempelajari rangka anggota gerak. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Rangka anggota gerak terdiri rangka anggota gerak atas, yaitu tangan, dan rangka anggota bawah, yaitu kaki. Sekarang kita pelajari satu persatu ya teman-teman. Coba perhatikan gambar ini teman-teman. Apakah kalian bisa melihatnya dengan jelas? Tepat sekali. Ini adalah rangka anggota gerak atas atau tangan. Gerak atas ini tersusun dari beberapa tulang. Di antaranya ada tulang lengan atas, tulang pengumpi, tulang hasta, tulang telapak tangan, tulang jari-jari tangan. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah memahami? Mari kita lanjutkan teman-teman. Kalau gambar ini adalah rangka anggota gerak bawah kaki. Rangka anggota gerak bawah ini juga terdiri dari beberapa tulang teman-teman. Antara lain tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang belangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Nah, sampai di sini kita sudah selesai mempelajari tentang alat gerak
manusia, teman-teman. Sekarang saatnya kita mempelajari tentang alat gerak aktif pada manusia. Masih ingat kan teman-teman apa alat gerak aktif pada manusia? Tepat sekali, alat gerak aktif pada manusia adalah otot. Tahukah kalian apa otot itu? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang bisa menggerakkan tulang, sehingga membuat hewan dan manusia seperti kita bergerak. Lalu sebenarnya apa sih fungsi otot ini? Fungsi otot antara lain yang pertama, menggerakkan tulang sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, otot juga menggerakkan organ tubuh seperti jantung, dan juga lambung. Dan yang ketiga, otot mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita, teman-teman. Tahukah kalian, otot manusia dikelompokkan menjadi 3, yaitu otot polos, duri, dan otot jantung. Wah, semakin penasaran nih, apa sih perbedaan ketiga otot itu? Kita pelajari lagi yuk, teman-teman. Otot polos ini mempunyai ciri-ciri khusus, teman-teman. Ciri-ciri otot polos diantaranya adalah waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong. Polos ini terletak pada organ dalam. Otot polos memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Oh iya teman-teman, pergerakan dari otot polos ini sangat lambat dan mudah lelah. Tapi otot polos ini bekerja dengan sendirinya. Jadi, kerja otot polos tidak dipengaruhi oleh otak. Lihat gerakanku ini teman-teman. Nah, kalau kita sedang menggerakkan anggota tubuh kita itu, yang bekerja adalah otot luri, teman-teman. Otot luri adalah otot yang menempel pada rangka. Maka otot luri juga disebut otot rangka. Tahukah kalian mengapa disebut dengan otot luri? Tepat sekali, dinamakan otot luri karena jika kita lihat ada sisi gelap, sisi terang yang berselang-seling. Jadi disebut dengan otot luri, teman-teman. Nah, ciri-ciri otot luri adalah otot luri memiliki bentuk silindris dengan garis gelap terang. Otot yang panjang memiliki banyak inti sel. Inti sel itu berada di tepi, teman-teman. Letak otot luri adalah melekat pada rangka. Cara kerjanya adalah dengan perintah otak. Oh iya teman-teman, otot luri ini bekerja dengan cepat dan mudah lelah, teman-teman. Jadi saat melakukan aktivitas terlalu memaksa otot luri kita ya teman-teman. Kasihan, nanti mudah lelah. Wah, ternyata banyak sekali ya teman-teman cirinya. Tapi kalian pasti ingat tentunya. Otot jantung ini berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh, teman-teman. Lalu bagaimana sih ciri-ciri otot jantung ini? Otot jantung berbentuk silindris dan memiliki percabangan. Pada otot jantung memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Otot jantung ini terletak pada jantung, teman-teman. Bekerjanya tanpa kesadaran manusia. Jadi, otot jantung ini bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Wah, kalau istirahat, bisa-bisa jantung kita berhenti bekerja, teman-teman. Nah, kini waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat. Pertanyaannya adalah, buatlah model sederhana alat gerak manusia berupa wayang. Tulis juga langkah-langkah pembuatannya. Dicatat ya, buatlah model sederhana alat gerak manusia berupa wayang. Tulis juga langkah-langkah pembuatannya. Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu.